Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Mei Sinta, akan membahas inti dari ilmu tasawuf, yaitu ajaran-ajaran fundamental yang menjadi panduan bagi para penempuh jalan spiritual. Saya akan membahas 4 ajaran utama, 2 konsep penting yang membentuk perjalanan spiritual, serta 2 pencapaian tertinggi dalam tasawuf. Pertama, kita punya syariat. Bayangkan, syariat itu seperti fondasi sebuah bangunan yang kuat. Syariat adalah semua aturan dan hukum Islam yang kita tahu, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, hingga etika dalam bergaul dan bermasyarakat. Dalam tasawuf, syariat adalah syarat mutlak. Tanpa syariat yang kokoh, perjalanan spiritual kita tidak akan sah. Penting diingat, syariat dan hakikat itu menyatu. Seperti lahir dan batin, syariat adalah bentuk luar dan hakikat adalah inti dalamnya. Selanjutnya adalah tarekat. Kalau syariat itu fondasinya, tarekat ini adalah jalan atau metode yang kita tempuh untuk menuju Allah. Tarekat adalah panduan praktis untuk membersihkan hati dan jiwa. Bagi mereka yang ingin lebih dalam spiritualitas, mereka menempuh tarekat dengan disiplin diri yang ketat. Di sini kita belajar tentang ikhlas dan mempraktikannya melalui tahapan seperti mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu, riyadah, latihan spiritual seperti zikir dan yang konsisten, dan muhasabah, introspeksi diri. Kemudian kita sampai pada hakikat. Kalau syariat adalah aturannya, tarekat adalah metodenya, maka hakikat adalah inti atau kebenaran esensial di balik syariat dan tarekat. Ini bukan sekedar tahu, tapi merasakan dan melihat langsung kehadiran Allah di dalam setiap aturan dan setiap praktik ibadah. Hakikat adalah pemahaman bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang benar-benar ada di tingkatan ini. Kita belajar tentang fana, menghilangkan ego, dan bako, menegaskan kebenaran Allah. Terakhir, dan inilah tujuan puncaknya, yaitu ma'rifat. Ma'rifat berarti mengenal Allah dari dekat, bukan hanya secara akal, tapi dengan hati sanubari. Ini adalah anugerah langsung dari Allah, bukan hasil pemikiran semata. Saat seseorang mencapai ma'rifat, mata hatinya terbuka, dan yang ia lihat hanyalah Allah. Hatinya dipenuhi cinta yang dalam kepada Tuhan, bahkan ingin mencapai persatuan dengannya. Setelah memahami pilar-pilar utama, saya akan membahas tentang 2 konsep penting yang menggambarkan pengalaman dan tahapan yang dilalui seorang salik. Yang pertama, muqamat, yaitu tangga menuju Allah. Muqamat bisa kita bayangkan seperti tangga-tangga yang harus kita daki dalam perjalanan spiritual. Setiap anak tangga adalah tingkatan atau kedudukan spiritual yang kita capai dengan melalui usaha keras, disiplin, dan ibadah yang konsisten. Kita harus menyelesaikan satu anak tangga dulu, baru bisa naik ke anak tangga berikutnya. Contoh muqamat, yaitu taubat, warok, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Yang kedua, ahwal. Kalau muqamat itu tangga yang kita daki dengan usaha, maka ahwal ini berbeda. Ahwal adalah kondisi atau keadaan psikologis yang dianugerahkan oleh Allah secara spontan ke dalam hati seorang sufi tanpa usaha disengaja. Sifatnya sementara dan bisa dengan silih berganti. Contoh ahwal: muraqabah, mahabbah, khauf dan raja, syauq, uns, tumakninah, musyahadah, dan yakin. Terakhir, kita akan melihat 2 puncak pencapaian dalam tasawuf. Yang pertama, insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang mencapai kesempurnaan rohani, sehingga mampu mencerminkan sifat-sifat mulia Allah. Menurut Ibn Arabi, ia adalah Nur Muhammad, esensi penciptaan dan cerminan sempurna Tuhan di muka bumi. Nabi Muhammad SAW adalah contoh insan kamil yang paling sempurna. Yang kedua adalah waliullah, yang berarti kekasih Allah, yaitu orang yang sangat dekat dengannya karena keimanan dan ketakwaannya yang mendalam. Mereka
adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakutan atau kesedihan dan selalu dilindungi Allah. Waliullah juga dianugerahi karomah atau kejadian luar biasa sebagai kemuliaan dari Allah. Penting diingat, waliullah sejati selalu berpegang teguh pada syariat Islam dan memiliki akhlak mulia. Singkatnya, perjalanan tasawuf adalah tentang membangun fondasi, menempuh jalan, memahami inti kebenaran, dan mencapai pengenalan mendalam tentang Allah. Dalam perjalanan ini, kita melalui tahapan yang diusahakan dan menerima anugerah spiritual, yang puncaknya bisa mencapai derajat insan kamil dan waliullah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.